We've been applying AI to make AI first, generative AI. Third, AI, deploying AI. Finally, rigorously tested AI with AI. Oke, ketika AI terus mendominasi dunia dan mulai banyak diterapkan dari aplikasi sampai web yang dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari, lalu gimana nasibnya dengan Metaverse? Sebenarnya masih ada atau enggak ya? Terus ada update nggak sih tentang Metaverse? Atau bahkan Mark Zuckerberg bakal pindah fokus ke AI? Yuk langsung aja kita bahas! Konsep Metaverse sangat hype karena ia mengacu pada dunia virtual yang memungkinkan kita dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya diwakili oleh sebuah avatar. Sektor yang disasar oleh Metaverse juga sangat beragam, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga fashion. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mending kita bahas bagaimana tren Metaverse di tahun 2023. Memang sih, berita Metaverse bisa dikatakan sedikit meredup karena sedang ramai-ramainya membahas AI atau Artificial Intelligence, contohnya ChatGPT atau Google Bard. Tapi ada sedikit kabar baik nih tentang Metaverse. Dari riset yang dilakukan oleh MarketWatch, mereka menuliskan bahwa pasar Metaverse secara global terlihat menjanjikan dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2023, pasar Metaverse global diperkirakan tumbuh hingga 43.000 juta US dollar dan diprediksi mencapai 432.000 juta US dollar pada tahun 2028. Wow, kok bisa ya? Oke. Dengan tingginya pertumbuhan pasar pada masa mendatang, hal tersebut tentu mendorong penerapan teknologi Metaverse atau virtual dalam berbagai bidang. Beberapa contoh penerapan itu salah satunya dari bidang pendidikan. Bayangkan kamu sedang melakukan proses pembelajaran jarak jauh sehingga setiap harinya hanya menatap layar dan berinteraksi dengan guru atau siswa lainnya melalui aplikasi seperti Google Meet atau Zoom. Tentu pada suatu waktu kamu akan mengalami kebosanan dan mungkin juga mengantuk. Tapi gimana kalau proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui Metaverse? Dengan berbekal headset VR atau virtual reality yang terhubung dengan dunia Metaverse, siswa dan guru bisa bertemu, mengadakan tanya jawab, dan berinteraksi secara real-time dalam dunia virtual. Proses pembelajaran pun akan terasa lebih hidup sehingga jarak fisik bukan menjadi halangan lagi. Hal tersebut tentu berbeda dengan hanya memakai headset VR tanpa terhubung dengan Metaverse sehingga tidak terjadi interaksi dengan orang lain. Inilah hal yang penting dalam konsep ini karena ia dapat menghubungkan setiap orang ke dalam dunia virtual dan mereka dapat berinteraksi di dalamnya. Sangat menarik bukan? Next, dalam dunia hiburan tentunya Metaverse sangat bisa diterapkan di dalamnya. Salah satu hal yang sempat heboh waktu itu adalah konser Justin Bieber yang diadakan secara virtual via aplikasi Wave. Tak hanya Justin Bieber, artis-artis terkenal lainnya juga sempat mengadakan virtual konser melalui game Fortnite seperti Marshmello, Travis Scott, dan juga Ariana Grande. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih bedanya menonton konser virtual melalui platform streaming seperti YouTube dengan menghadiri konser virtual di Metaverse? Jawabannya ialah interaksi real-time antara artis dan penggemarnya. Seorang artis diwakili oleh avatar dirinya yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Serunya lagi, avatar tersebut digerakkan secara real-time oleh artis tersebut dan bisa berinteraksi secara virtual dengan avatar penggemarnya dalam dunia Metaverse. Tentu interaksi real-time tersebut tidak bisa dirasakan saat menonton via platform streaming biasa. Nah, itulah salah satu kelebihan yang sudah diterapkan dalam hal konser virtual. Oke, selanjutnya penerapan Metaverse dari sisi penjualan retail. Pada zaman yang serba digital ini, tentunya kamu sudah terbiasa berbelanja secara online melalui aplikasi e-commerce. Ketika sedang berbelanja, tentunya kamu bisa memilih atau scroll barang yang sudah ada dalam katalog toko tersebut. Lalu, jika kamu ingin mengetahui produk secara lebih detail, fitur chat ke penjual akan menjadi solusi. Namun tentunya tidak semua penjual akan secara cepat menjawab pertanyaan kamu. Pernahkah terlintas di pikiran kamu ketika berbelanja online, kamu bisa melihat barangnya secara virtual seolah berada di depan mata? Merasakan sensasi berjalan melihat produk yang dipajang di etalase atau rak toko dan menanyakan ke penjual yang berjaga di sana. Tentunya ketika berbelanja secara langsung hal tersebut lumrah. Tetapi untuk berbelanja online, hal itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan.
Nah, itu semua bisa terjadi di Metaverse. Kamu hanya cukup duduk manis di rumah memakai headset VR atau komputer, kemudian menjalankan karakter virtualmu di dunia buatan tersebut dan berinteraksi dengan penjual bahkan pembeli lainnya yang ada di toko tersebut. Selagi toko buka dan penjual dalam dunia Metaverse tersebut standby, kamu pasti bisa berinteraksi secara real time layaknya belanja secara offline. Lalu apa kesimpulan dari pembahasan tadi? Metaverse merupakan konsep futuristik yang menjadi hal menarik untuk disimak dan diikuti perkembangannya. Walaupun pada tahun 2023, tren ini meredup karena tertutup oleh pesona teknologi AI yang luar biasa. Bukan berarti harapan akan Metaverse menjadi sirna ya. Jika melihat riset MarketWatch tadi, tentunya hal tersebut mengindikasikan bahwa ia masih memiliki harapan cerah di masa depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Metaverse akan benar-benar bersinar di masa yang akan datang? Apalagi Apple baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu Apple Vision Pro yang mendukung pengalaman kamu menjelajahi dunia virtual. Langsung aja tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel Decoding Indonesia, dan nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye-bye!